hari paling menakutkan bagi impala. Sekawanan anjing liar Afrika mengejarnya, bukan minta tanda tangan pastinya. Dalam posisi rantai makanan, impala berada di bagian dasar, hanya menang dari rumput dan pohon. Sedangkan anjing liar Afrika berada di posisi atas. Mereka pemburu yang sangat kooperatif. Mereka biasanya melacak dan memburu mangsanya untuk waktu yang lama. Untungnya, impala hobi lari dengan kecepatan bisa mencapai 70 km per jam. Merasa sadar diri akan posisinya dalam rantai makanan, impala hanya lari sejadi-jadinya. Dalam memburu target, anjing liar Afrika sering menggunakan taktik pengejaran bergantian untuk melemahkan kekuatan mangsanya. Akhirnya, ketika nafas mulai sesak, impala nekat berlari mendekati buaya yang sedang bersantai menikmati terik matahari. Sesaat dia lupa, buaya juga merupakan predator puncak di lingkungan perairan. Keputusan yang, setengah benar, setengah tragedi. Bagaimana tidak, kubangan air ini adalah wilayah kekuasaan kawanan buaya. Jadilah impala kita mengalami dilema hidup versi ekstrim. Keluar dari sungai anjing, tetap di sungai buaya. Si buaya yang menyadari kedatangan daging segar bergegas mendekati impala. Nafsunya sudah tidak terkendalikan memenuhi rahang lebarnya. Impala hanya bisa merenung menyesali keputusannya. Masuk air sambil berujar lirih, "Gini amat jadi impala ya. Maju kena, mundur kena, tragis." Anjing liar di tepi sungai memperhatikan pergerakan impala di kubangan air. Impala tak pedulikan si anjing, hanya berusaha berenang secepatnya. Tidak berani berhenti sama sekali ataupun tengok kanan kiri, karena impala tahu di belakang buaya mengikuti. Anjing-anjing liar di tepi juga nggak mau kalah sama buaya. Mereka mengikuti impala, berharap mau naik ke tepi. Namun bodohnya si anjing, belum juga impala naik ke darat sudah menggonggong. Membuat takut impala dan terpaksa memilih berbalik mendekati buaya lagi. Untungnya, tinggi air hanya sekitar 1,5 meter, memungkinkan impala berjalan pelan tanpa harus berenang lagi. Impala mulai menangis ketakutan, namun coba ditahannya. Buaya masih sabar mengikuti impala dengan pelan, namun pasti. Kuda Nil mencoba memperingati impala. "Hati-hati," ujarnya. Peringatan kuda Nil membuat impala semakin ketakutan sejadi-jadinya. Rasa takut semakin merasuk lebih dalam. Impala mencoba naik ke sisi tepi sungai lainnya. Namun anjing liar lainnya sudah menunggu. Impala coba berdiskusi dengannya. Namun dengan congak si anjing menolak. Ia sudah bertekad bulat untuk menangkapnya. Mencoba berani untuk memasuki perairan. Impala berada di persimpangan nasib hidup matinya. Anjing liar Afrika tepat berada di depan hidungnya. Sementara di belakangnya ada buaya dengan mulut lebarnya. Hanya bisa berdoa pada Sang Maha Pencipta. Sementara itu, di sisi lain, seekor induk gajah sedang mencari anaknya yang terpisah dari rombongan. Rupanya anak gajah bermain di lokasi sungai, di mana impala sedang putus asa. Sebuah keajaiban pun terjadi bagi impala. Kawanan anjing liar melupakan impala seketika, tergoda akan tumpukan lemak bayi gajah yang gemoy. Akan tetapi, ketika anak gajah tersebut terancam, induk gajah segera bergegas menolongnya. Bagi setiap gajah dewasa, mereka mempunyai naluri bawaan untuk melindungi anak-anaknya. Mereka seakan menampakkan aura "siapa sentuh anakku, berkelahi sama aku." Kawanan anjing liar pun terpaksa pergi dari lokasi, takut akan amukan induk gajah, pergi tanpa hasil. Impala hanya bisa bengong melihat semua itu. Dan ini adalah kesempatan emasnya untuk melarikan diri tentunya. Sayangnya, sudah terlambat. Rasa terkejut impala membuatnya hilang akal. Bukan menuju daratan, justru ke tengah kolam. Hal ini membuat buaya mempunyai kesempatan kembali untuk memburu impala.
impala, berjuang di ambang hidup dan mati. Serangan buaya membuatnya meronta-ronta. Metode perburuan buaya adalah dengan menerkam korban dan menenggelamkannya hingga tewas. Naluri untuk bertahan hidup impala memaksanya berjuang mati-matian. Dia berenang terus maju ke depan, menyeret buaya yang saat ini sedang menggigitnya tanpa mempedulikan rasa sakit. Buaya berusaha mengeluarkan jurus pamungkasnya dengan menenggelamkan impala kembali demi menyudahi perlawanan kerasnya. Berharap impala kehabisan tenaga dan menyerah. Tepat ketika pertarungan mencapai puncaknya, gigitan mematikan buaya itu tiba-tiba mengendur. Impala berhasil melepaskan diri dari gigitan buaya dan mencoba lolos dari kematian. Sementara, buaya yang kelelahan itu hanya bisa malu akan statusnya sebagai raja air tawar. Impala berhasil lolos dari percobaan pembunuhan kejam itu. Dirinya masih tidak percaya keajaiban benar-benar mendatanginya. Ucapan syukur keluar dari hatinya seketika, kakinya menapaki daratan. Jangan scroll dulu. Dengerin kata bijak berikut. Kalau harimu terasa berat, ingatlah si impala. Dia dikejar anjing, masuk sungai ketemu buaya, tapi tetap selamat kan? Sedangkan kamu, tidak ada yang mau gigit kamu dari dua arah kan? Kamu punya waktu buat napas, mikir, dan bangkit.